Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat EB semua, balik lagi nih dengan saya, Anggara Dias di Talk Show Teras EB. Tempat ngobrol paling seru, paling asik, dan pastinya paling informatif. Nah, sebelum lanjut nonton nih untuk Sobat EB semua di rumah, jangan lupa nih untuk make sure kalian follow semua social media kita, ada di bawah sini. Dan juga, last but not least, jangan lupa kalian untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel YouTube Visit Banten. Aktifin notifikasi buttonnya, biar kalian gak ketinggalan sama updatean-updatean dari kita. Oke Sobat EB semua, tradisi Seba Baduy merupakan salah satu tradisi yang paling terkenal nih di Provinsi Banten. Makanya tak heran, banyak sekali masyarakat Banten maupun luar Banten yang memiliki antusiasme yang tinggi ketika akan dilaksanakannya pelaksanaan tradisi Seba Baduy. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih dan berdiskusi dengan narasumber mengenai pelaksanaan Seba Baduy tahun 2022. Hingga dari persiapannya sampai bagaimana pelaksanaan Seba Baduy tahun 2022 akan dilaksanakan. Nah, gak usah berlama-lama lagi nih, sudah ada bersama saya di studio dengan para narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, ada Bapak Haji Alhamidi Esos MSI. Dan yang kedua ada Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Lebak, ada Bapak Imam Risma Hayandi. Dan yang terakhir nih, ada Bapak Tono Sumarsono selaku pemerhati Baduy nih. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak ya. Oke Pak, episode kali ini kita akan ngebahas nih Pak mengenai pelaksanaan Seba Baduy Pak. Seperti yang kita ketahui Pak ya, Seba Baduy itu kan salah satu acara yang sangat besar Pak ya. Atau banyak bisa dibilang salah satu estetika atau persona dari Provinsi Banten Pak ya. Nah, untuk tahun 2022 nih, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Imam dulu nih. Siap. Pak Imam. Oke Pak, bagaimana Pak sejauh mana persiapan Disbud Parlebak dalam menghadapi Seba Baduy 2022 ini Pak? Oke, sahabat EB. Oke. Jadi Seba Baduy tahun 2022 ini merupakan event pertama sebetulnya setelah pandemi. Oke, event 2 tahun ke belakang, tiap tahun Seba itu ada dilaksanakan. 2 tahun ke belakang dilaksanakan secara sederhana karena pandemi COVID-19. Dan untuk tahun ini, karena ada kebijakan dari Bapak Presiden dan juga SKB 3 Menteri bahwa mudik diperbolehkan, terus event juga dari Kemenparekraf sudah boleh tetap menjaga dengan prokes yang ketat, dan juga Lebak alhamdulillah sampai dengan 9 Mei itu masuk di level 2. Jadi indikatornya tempat wisata bisa dibuka dengan kapasitas sharing 75% kunjungan. Itu yang menjadi momentum akhirnya Seba Baduy 2022 ini kita bisa laksanakan. Dan tentunya di Seba Baduy 2022 ini, Seba Baduy tahun sekarang ini udah dikurasi oleh Kementerian Pariwisata bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan masuk menjadi salah satu karisma event Nusantara untuk tahun 2022. Ya Banten ada 3, salah satunya Seba Baduy. Dan alhamdulillah juga nih momentumnya banyak ini, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk Seba Baduy 2022 karena momentumnya sangat banyak. Dan kemarin pada minggu kemarin itu Mas Menteri menyampaikan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia, Baduy mewakili Banten masuk di 50 besar. Nah, itu yang sebagai anugerah lah untuk Seba Baduy tahun 2022, mudah-mudahan hikmahnya ada. Dan persiapannya emang sejak jauh-jauh hari. Baduy biasanya melakukan ritual kan untuk mulai dari puasa kawalu, terus ngalaksa, dan tepatnya nanti tanggal 6 mereka akan melaksanakan Seba ke Ibu Gede kalau istilah mereka, ke Bupati, dilanjut nanti tanggal 7-nya ke Pandeglang, terus ke Serang, dan paling puncak ke Bapak Gede ke Gubernur. Itu dan kami dari pemerintah Kabupaten Lebak bersama pemerintah Provinsi Banten, karena tadi disampaikan bahwa Baduy ini bukan lagi milik Lebak, milik Banten, milik Indonesia, tapi udah menjadi perhatian internasional juga. Jadi kearifan lokal yang masih bertahan di era globalisasi ini, yaitu yang patut kita garis bawahi. Dan ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Makanya dalam rangka Seba Baduy 2022 ini kita ingin menyambut
warga dulur dari Baduy dari Kanekes dengan berbagai kegiatan. Oke. Salah satunya ya untuk mendukung karena Seba Baduy ini merupakan tradisi adat budaya, ya kita kontennya untuk mengangkat adat budaya. Salah satunya kita ada beberapa kegiatan ya awal sebelum warga Kanekes melakukan Seba ke Ibu Gede, kita ada kegiatan camping ground on the spot. Oke, Jadi camping ground on the spot. on the spot di sana di perbatasan Baduy. Jadi agar mereka yang melakukan yang ikut acara camping ground tahu prosesi persiapan Baduy itu seperti apa. Oke. Dan kita terbukanya justru hampir 90% untuk masyarakat luar dari Banten, dari Lebak khususnya. Berarti camping ground itu bukan Ya. khusus untuk masyarakat Banten aja, Pak? Ya, Tapi luar Banten. 10%-nya barulah untuk masyarakat Banten Oke. dan Lebak itu sendiri. Karena kita mengharapkan ada kunjungan wisatawan. Targetnya kita kunjungan wisatawan. Dan sekarang kami belum menerima update dari penanggung jawab acara camping ground. Ininya oleh komunitas Kapal, Forum Komunitas Pencinta Alam Lebak, dan itu kalau nggak salah dia menargetkan untuk 100 orang. Oke, 100 Itu orang. tanggal 5. Tanggal 6-nya ya peserta camping ground itu ikut turun dengan masyarakat Baduy untuk untuk melaksanakan Seba ke Ibu Gede. Dan dengan istilah kita babaduyan nih Kang Tono nanti yang bisa menjelaskan babaduyan. Karena kan kita sering dengar kalau jalan beriringan itu namanya babaduyan. Nanti kita ikut babaduyan bersama dengan rombongan warga Baduy untuk menuju ke Ibu Gede. Terus tanggal 6-nya ini pas hari puncaknya kita juga melaksanakan pameran produk ekonomi kreatif dan UMKM. Oke. Di sana dengan tematik ya tentunya mengangkat kearifan lokal Baduy. Terus kita menyediakan panggung hiburan untuk ya hiburannya juga, hiburannya ya hiburan untuk mengangkat seni dan tradisi. Khususnya tradisi Banten dan Lebak. Di sana juga kita akan menggelar permainan tradisional. Jadi permainan yang tempo dulu dilaksanakan oleh masyarakat kita Banten khususnya Baduy akan diangkat kembali dan itu khusus untuk para wisatawan. Oke, jadi terus dipertontonkan ya. Terus juga ritual Seba Baduynya kalau di Lebak pas dilaksanakannya itu malam hari ya. Malam Sabtu itu rombongan datang itu Jumat sore. Malam Sabtunya kita ada acara makan bersama babacakan dengan orang Baduy. Jadi semua tamu undangan makan bareng dengan Baduy. Setelah itu melaksanakan ritual inti, yaitu warga Baduy biasanya yang diwakili oleh Jaro Tanggungan menyampaikan amanat puun dan lain sebagainya. Di sana biasanya tergandung banyak amanat yang memang harus kita dalami karena biasanya amanat-amanat mereka itu menyampaikan kondisi real keadaan alam yang saat ini yang update saat ini. Itu biasanya terus juga nanti setelah ritual beres ada bincang bersama pemerintah. Dan di situ mudah-mudahan nanti dari Kemenparekraf bisa hadir juga. Konon katanya mau hadir tapi mudah-mudahan bisa hadir fisik. Tapi kemarin informasi yang baru pas Menteri secara live. Nanti kita sedang dipersiapkan dan koordinasikan dengan Kementerian Parekraf. Dan juga setelah ritual itu kita ada semalam menyaksikan pergerakan seni dengan Baduy. Biasanya kita menyediakan wayang golek di situ. Dan tanggal 7 pagi, 7 pagi kita lepas masyarakat Baduy untuk menuju ke Bapak Gede, ke gubernur. Walaupun rangkaian di kami masih ada rangkaiannya masih ada terkait pameran, terus juga seni pertunjukan dan sebagainya. Dan sebelumnya ada momen yang pas tadi kelewat. Di tanggal 6 itu paginya, pagi menjelang siang sebelum Jumatan itu sambil menunggu warga Baduy kita ada talk show.
Oh, ada talk di show-nya juga. Museum Multatuli. Talk show, mudah-mudahan nanti ada tokoh nasional dan nanti juga mungkin Pak Kadis Provinsi juga bisa ikut bergabung sama untuk bahasan temanya kalau nggak salah Baduy itu bukan tontonan tapi tuntunan. Itu yang akan kita angkat kembali. Berarti jangan sampai generasi milenial sekarang kan nganggapnya Baduy itu suatu destinasi wisata yang betul, kalau ke destinasi wisata kan harus betul-betul ditata. Tapi orang Baduy itu dan kita pemerintah Lebak di Perdesnya kalau ke Baduy itu Sabah budaya namanya. Dan kalau Baduy keluar namanya Seba Baduy. Itu yang rangkaian-rangkaian yang akan dilaksanakan di Lebak, dan nanti kami juga mengawal mengawal perjalanan menuju ke gubernur, dan biasanya nanti di gubernuran kita dari Lebak yang menyerahkan ke pihak Provinsi Banten. Itu sih sebetulnya garis besar untuk Seba Baduy 2022 ini, tapi tetap kita melaksanakan prokes dengan prokes dengan tetap. Kita penggunaan aplikasi peduli lindungi di areal event itu dan lain sebagainya. Itu yang diamanatkan oleh pimpinan dan juga Forkopimda. Jangan sampai ini Baduy malah setelah pulang Seba dia terpapar virus corona. Virus COVID ya Pak ya. Dan ada klaster baru ya. Dan akhirnya ada klaster baru di Baduy, dan orang Baduy kan jarang mendatangi rumah sakit puskesmas. Akhirnya mereka itu yang harus kita jaga. Dan ya saya yakin kalau kita yang orang luar yang bisa menjaga diri, Baduy bisa bisa aman. Karena orang Baduy kan nggak mungkin ada misalnya ada public figure, Pak foto, kami hanya foto, bukan, tapi public figure biasanya yang masuk minta foto. Itu yang paling. Berarti memang persiapan sudah cukup matang Pak ya? Dari Insya Allah. Hingga nanti tanggal 7 yang Pak sembah untuk ke Pak Gede dan Bu Gedenya ya. Siap. Dan juga protokol kesehatannya juga cukup baik ya Pak ya. Dan juga tadi saya mendengar nih Pak, camping ground, masalah camping ground itu apakah dibuka untuk umum, dibuka pendaftaran kah, atau memang sudah dipilih seperti itu Pak? Itu pendaftaran untuk umum. Pendaftaran, berarti bebas siapapun Pak ya? Iya bebas, tinggal dilihat di IG Dispar, dan juga ini tinggal share di sana, daftar di sana, dan sampai sekarang belum menerima update-nya udah berapa sih yang daftar. Mudah-mudahan bisa ya seperti tahun-tahun sebelumnya kan 2019 itu waduh sangat luar biasa. Kita malahan ngasih tarif masih penuh. Jadi saking antusiasme tinggi Pak ya. Saking antusiasme tinggi. Jadi semua kan kalau dilihat di rangkasnya ya Seba Baduy, orang Baduy berbondong-bondong menuju pendopo, tapi mereka ingin tahu prosesi di Baduynya. Ternyata dari mulai subuh masyarakat Baduy itu udah kayak kalau kita lah, kalau umat Islam kayak menghadapi Lebaran. Jadi Seba Baduy itu Lebarannya orang Baduy. Acara besarnya acara yang instan. Jadi di Lebak, di Provinsi Banten ini Lebarannya panjang. Idul Fitri nyambung Seba Baduy. Di tahun ini 2022. Jadi lebih panjang itu acaranya. Luar biasa. Oke deh. Berarti luar biasa sekali ya. Nah, mungkin untuk dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten nih Pak. Tadi seperti Pak Kadispar Lebak sudah bicarakan bahwa persiapannya sudah cukup matang Pak ya. Dari tanggal 5, 6 hingga 7. Dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten seperti apa nih Pak dukungannya terhadap pelaksanaan Seba Baduy nanti di 2022 ini? Ya, terima kasih nih teman-teman semuanya. Iya. Jadi tadi dari Pak Kadispar Kabupaten Lebak sudah dibicarakan, sudah disampaikan proses. Sebelumnya itu sudah kita lakukan koordinasi kerjasama yang sinergi antara Dinas Pariwisata Lebak juga kepada keolotan yang ada di Baduy, sehingga acara ini insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Amin. Tadi kita proses setelah Seba di Lebak kepada Ibu Gede, itu nanti tanggal 5 dan tanggal 7-nya ke Bapak Gede. Ya, jadi kepada Pak Gubernur. Nah, kami dalam hal ini sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur, Bapak Gede kita, agar dapat menerima, artinya Seba Baduy yang selama ini 2 tahun ya, 2 tahun. Kita terpotong, artinya tidak melakukan acara ritual secara terbuka seperti ini. Nah ini yang artinya kita buka semuanya. Tentu harapannya Bapak Gede kita, Pak Gubernur kita dapat menerima sehingga acara ini dapat ditonton dari seluruh penjuru dunia. Dan memang ini adalah kegiatan-kegiatan adat yang memang
menjadi unggulan ya. Salah satu catatan dunia bahwa di zaman yang modern seperti ini masih ada adat yang memang dilindungi masih dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat yang bertahan dan masih unggul pada saat ini. Nah, prosesi Seba Baduy ini kami bersama dengan Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan tentu dengan hal-hal lain, baik persiapan acara ritualnya dan penerimanya juga udah kami lakukan persiapan-persiapan, dan nanti insya Allah nanti juga akan kami expose ya melalui Zoom ke seluruh penjuru. Oke, ya, bisa ditonton live stream. Ya, stream ya seperti itu. Nah, ini juga tentu kita artinya ada kegiatan-kegiatan sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak, ada acara-acara untuk menyambut itu sendiri setelah acara ritual itu sendiri. Nah, tentu seluruh pejabat yang ada mungkin sudah kami lakukan koordinasi agar dapat mensukseskan juga acara Seba Baduy ini di Provinsi Banten. Terakhirnya ada di Kelapa Gede. Ya, sehingga nanti bisa muncul ke permukaan, walaupun ini Seba Baduy ini sudah terkenal ya, sudah mendunia. Tapi saat ini akan kita lakukan artinya sosialisasi ke seluruh, sehingga nanti kita sudah melibatkan ada juga hotel yang hotel yang kerjasama yang memang mengangkat apa istilahnya KDP lokal dari Baduy, yaitu Hotel Episode yang ada di Gading Serpong itu mengangkat kearifan lokal dari Seba Baduy. Nah, ini juga akan kita melibatkan sehingga dunia juga bisa melihat bahwa ada pengusaha yang artinya masih aware, peduli terhadap ini culture itu. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, kita akan di dalam acara itu juga kita akan melibatkan teman-teman dari perhotelan juga dan PHRI. Nah, ini artinya kegiatan-kegiatan ini tentu melalui proses yang sangat panjang, dan terakhir kita akan artinya buat acara ini lebih bagus, lebih baik, dan lebih tersosialisasi lagi kepada masyarakat nasional maupun internasional. Oke. Berarti memang dukungan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Banten sudah luar biasa sekali Pak ya terhadap pelaksanaan dari Seba Baduy ini. Karena memang Seba Baduy, teman-teman saya juga Pak yang di luar dari Banten, ketika pasti mau ke Banten pasti ngomongnya Baduy Pak, yang ditahu Baduy karena itu yang paling menonjol. Keingintahuan mereka terhadap adat Baduy memang sangat tinggi. Iya, sangat tinggi Pak. Iya, luar biasa ya. Benar banget. Oke, nah tadi kan kita udah berbicara masalah persiapannya dari Banten dan juga dukungannya dari Provinsi Banten sendiri. Saya pengen bertanya nih Pak kepada Pak Tono nih, Kang Tono nih ya. Dari sebenarnya Pak filosofi Seba Baduy itu sendiri Pak, bagaimana sih Pak? Ya, Seba Baduy itu sebetulnya kan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, sejak kebersamaan masyarakat Baduy ada. Tetapi tetap selalu menjadi daya tarik tersendiri buat masyarakat. Luar biasa. Kalau kita mengacu kepada sejarah misalnya, Baduy itu adalah yang dikalahkan oleh Sultan Banten. Kemudian mereka mengungsi ke sana. Itu versi sejarah. Tetapi kalau kita ke Baduy, bertanya kepada orang Baduy, Baduy itu tidak dikalahkan siapa-siapa. Dia sudah ada sejak awal di sana. Gitu. Nah, Seba itu adalah bukti ucapan terima kasih. Salah satu ucapan terima kasih dia kepada pemerintah. Jadi saya latar belakang saya wartawan. Saya lama di Kabar Banten dulu. Nah, dalam istilah saya dalam setiap penulisan itu, saya selalu menulis Seba Baduy itu sebagai bukti bakti. Bukti bakti dari masyarakat Baduy terhadap yang punya tanah, artinya yang punya negara. Contoh paling mudah misalnya kalau saya gambarkan seperti ini, terlepas kepatuhan Baduy terhadap negara maksud saya, bahwa Baduy menghormati betul Indonesia sebagai yang dia junjung betul. Ketika sebagian orang menolak pelaksanaan pembuatan TPS di Baduy, Puun Cikesik bilang, saya ketemu Puun Cikesik bilang, kalau pemerintah punya keinginan, buat saja di sini. Tapi jangan minta izin kepada kami, karena adat kami melarang memberikan izin. Tapi kami numpang, dia paham betul itu. Nah, jadi apapun dia patuh kepada pemerintah. Nah, salah satu bentuk kepatuhan itu, makanya saya sebut bukti bakti itu, hasil panen selama setahun itu, setelah di rangkaian acara Kawalu, terus Ngalaksa dan lain sebagainya, mereka melakukan itu dengan menyerahkan sebagian hasil panen itu.
Intinya itu. Jadi mereka sebagai bukti bahwa mereka adalah bagian dari pemerintah, dari anak ke orang tua. Makanya ada sebutan Bapak Gede dan Ibu Gede. Iya. Nah, sebutan itu selalu berubah ya. Kalau bupatinya laki-laki dia selalu ke Bapak Gede. Bapak Tapi Gede. kalau ibu bupatinya Ibu perempuan Gede. ke Ibu Ibu Gede. Gede. Oke. Nah, yang utama itu Seba itu dilakukan ke Kabupaten Lebak dan ke provinsi sebetulnya. Nah, tetapi perlintasan. Nah, mereka harus mampir ke Pandeglang dan Pandeglang itu tidak pernah diupacarakan. Memang tidak ada tradisi itu. Tetapi ada di wilayah Pandeglang, di apa namanya, di ujung kulon itu ada juga tempat penjarahan yang disebut Cangyang Sirah itu. Itu salah satu tempat penjarahan masyarakat Baduy. Pada saat-saat tertentu dia harus melakukan ritual adat ke sana, gitu. Nah, jadi lokasi-lokasi itulah yang mereka harus melakukan tradisi itu sebagai bahwa mereka bagian dari itu. Malam sebelum pelaksanaan Seba dilakukan rapat kecil. Saya beberapa kali ikut rapat dalam persiapan pelaksanaan Seba itu. Kemudian masing-masing tokoh adat, ada 13 perangkat adat di sana, dari mulai Girang Serat yang disebut Panglima Perang. Kemudian ada yang namanya Tangkesan. Tangkesan itu adalah apa namanya? Dukun. Kalau zaman baheula itu, kalau zaman dulu di zaman Pak Harto itu ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung, gitu ya. Jadi dia yang bisa memberikan saran dan lain-lain, termasuk kepada Puun. Itu Tangkesan. Nah, kemudian ada yang namanya Tanggungan Jaro Tanggungan 12. Itu lebih kepada humas. Dan dia harus mencerna semua informasi dari masukan berbagai dari para pemimpin adat. Karena dialah nanti yang harus menyampaikan kepada pemerintah daerah. Di samping Jaro Pamarentah. Ada Jaro Pamarentah, artinya Jaro Pamarentah ini dipilihnya oleh Puun. Tugas dia adalah mengkomunikasikan antara kepentingan masyarakat Baduy, baik luar maupun dalam, dengan pemerintah. Gitu. Nah, dalam rapat diskusi itu biasanya yang lebih apa namanya mengemuka itu persoalan lingkungan, persoalan alam. Karena Baduy dia mengklaim bahwa dia diberikan kewajiban oleh yang Sang Maha Kuasa untuk menjaga alam. Makanya ketika ada bencana alam di mana saja terjadi, di Indonesia maupun di luar negeri, dia harus melakukan ritual adat. Di satu tempat tertentu di Baduy, dia melakukan ritual adat sebagai pengakuan bahwa dia gagal, bahwa dia merasa bersalah. Itulah sebabnya kemudian ketika ada kasus Lapindo dan lain sebagainya, Baduy melakukan ritual adat ke sana. Nah, yang Baduy tidak bisa lakukan misalnya ketika terjadi bencana besar di wilayah yang dibatasi oleh lautan, karena dia tidak boleh bersebang lautan. Di luar Jawa. Tapi kalau masih di Jawa, ke Jogja misalnya, ke Lapindo, mereka melakukan ritual adat di sana. Konsen mereka kepada alam. Konsen mereka kepada alam. Karena itulah dalam setiap acara Seba selalu diulang itu. Selalu diulang titipan itu. Saya tidak sampai hari ini saya tidak bisa paham itu bahasa yang disampaikan, bahasa dalam Sunda Buhun yang disampaikan oleh Jaro Tanggungan 12 itu mengawali prosesi karena dia menyampaikannya dengan Sunda Buhun. Nah, tapi kemudian nanti dalam obrolan, nah itu muncullah persoalan-persoalan lebih kepada yang berkaitan dengan keprihatinan dia terhadap alam. Concern terhadap nature. Ya, terhadap alam. Karena dia merasa bagian dari itu. Di Baduy sendiri kan misalnya, maaf kalau orang Baduy sedang mandi di sungai, ketika dia mau buang hajat kecil misalnya, dia harus naik. Bukan kalau kita kan lagi di sungai baik sekalian aja gitu ya. Kalau mereka harus naik. Aturan adat mereka melarang seperti itu. Nah, kenapa Baduy selalu menjadi daya tarik ya? Karena keunikannya itu. Barangkali kalau tadi Pak Kadis provinsi menyebutkan sedikit sekali di dunia yang saya tahu misalnya salah satu masyarakat yang menolak modernitas ada di Amerika, bahkan masyarakat Amis itu. Mereka menolak modernitas. Nah, Baduy sampai hari ini menolak modernitas. Artinya Baduy dalam ya. Karena Baduy luar dia sudah bersinggungan. Bersinggungan dengan apa namanya? Dengan modernitas. Bahkan ada yang berjualan dengan HP misalnya. Jadi intinya Baduy sebagai objek wisata memang harus terus dipertahankan. Baduy tidak bisa karena Baduy secara keseluruhan, Baduynya saja sudah menjadi daya jual, Baduynya saja. Kemudian siapapun yang datang ke Baduy, mereka wisatawan itu, mereka tidak akan menuntut yang macam-macam. Seperti halnya wisatawan misalnya ini kurang, itu kurang. Artinya segala kekurangan yang ada di Baduy, jalan yang rusak segala macam, itu menjadi daya tarik wisata tersendiri. Berbeda artinya nilai-nilai kepariwisataan yang ada di
misalnya di ini dengan kepariwisataan yang ada di masyarakat adat Baduy. Berarti memang Baduy ini all about connect to the earth juga Pak ya. Ya, Dia sangat amat connect to the mother earth gitu. Dia sangat amat apa ya, men-preserve dari alam itu sendiri ya. Makanya itu yang membuat Baduy juga unik dan juga memang di tengah masa modernisasi ini mempertahankan suatu culture itu suatu hal yang luar biasa ya. Dan untuk menolak modernisasi tapi tetap mempertahankan keunikan dan juga kearifan lokal dari mereka sendiri. Itu luar biasa sekali ya. Ini insight yang luar biasa banget ya. Saya juga nggak tahu nih benar-benar yang tentang tadi ada PR-nya, masa public relation dan lain-lainnya itu. Nah, mungkin saya akan kembali nih ke Pak Kadis Lebak nih, Pak Imam nih. Pak, untuk acara inti tadi kan sudah disebutkan Pak ya, dari tanggal 5, 6, 7, juga tadi ada acara pendukungnya yaitu camping ground. Tapi ada nggak sih Pak acara pendukung lainnya nih yang nanti mendampingi lah ya, atau seperti side event dari acara Baduy Pak? Yang dibuka untuk umum. Acara pendukung salah satunya sekarang udah running kan, lomba esai ya, lomba esai Baduy sekarang udah running. Terus lomba fotografi juga sudah berjalan karena itu melalui media sosial lah, ke pendaftaran dan sebagainya. Terus juga ada nanti pas pelaksanaan ada lomba fashion Baduy untuk para kepala OPD dan lain sebagainya. Kita itu memeriahkan lah warga Kanekes yang datang ke Ibu Gede itu ke Bupati. Kita sebagai saudaranya menyambut mereka dengan berbagai kegiatan lah, biar mereka juga merasa diakui bahwa kita masih bersaudara. Dan juga pendukung-pendukung selain camping ground tadi ada pagelaran pameran ekonomi kreatif, juga ada pameran kopi dan lain sebagainya. Itu tiap hari talk show itu berjalan selama tiga hari. Jadi pengisi-pengisi tidak ada kekosongan dari mulai pagi sampai dengan jam 10 malam itu ada pagelaran pentas seni, terus ada teater, ada talk show dan lain sebagainya. Itu padat sekali dan dalam rangka kita menyambut dulur Kanekes, dulur Baduy, dan juga dalam rangka menyuguhkan berbagai event untuk wisatawan yang datang. Karena kita undangan PPIP-nya juga hampir kemarin 160-an. 160-an dan kebanyakan ya dari luar Banten dan luar Lebak. Terutama yang atensi yang paling besar kan sekarang saudara kita, daerah tetangga kita Jawa Barat kan gaung ke adat budaya, Pak Gubernurnya lagi mengangkat sampai banyak viral kan di Bandung, bahasa-bahasa Sunda yang kayak gitu kan. Makanya kita sambungkan dan kita juga udah kontak dengan Babeh Dalton, Ayah Pidi, terus juga banyak yang penggiat-penggiat budaya di Bandung agar bisa hadir di Banten dan khususnya di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan lah nanti betul-betul bisa meriah dan ini merupakan salah satu awal event kita ya Pak Kadis di Banten. Di Lebak, karena selama pandemi kan nggak ada yang event-event secara dibuka, paling tertutup semua. Nah ini salah satu awal, mudah-mudahan ini pelaksanaan SEBA Baduy 2022 ini bisa berjalan sukses. Ini akan menjadi pendobrak beberapa event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, terus Dinas Pariwisata Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten. Jadi betul-betul kita bisa bergeriat lagi lah, khususnya pariwisata Banten. Jadi saya juga udah koordinasi dengan Pak Kadis Provinsi agar betul-betul nanti ada kolaborasi lah di setiap daerah khususnya di Banten terkait penyambutan SEBA Baduy dan tadi di Tangerang udah ada. Kita di sana di Lebak surat edaran udah dari Bupati semua kecamatan minimal pasang spanduk terkait SEBA Baduy itu semua hotel, PHRI semua harus ada daya dukung untuk SEBA Baduy, ada diskon, ada dari restoran, ada ini pas hari H Baduynya itu dan semua mau pakai spanduk selamat datang untuk wisatawan SEBA Baduy. Itu yang sedang kita gerakan di Lebak. Mudah-mudahan nanti karena Bapak kita Kadis Pariwisata Provinsi Banten bisa lebih masif juga terutama di Tangerang Raya. Tangerang Raya kan animo masyarakatnya kan sangat luar biasa untuk terkait Baduy. Mungkin itu tambahan. Berarti tadi selain acara ritual, terus juga tidak ada entertainment, ada edukasinya juga Pak ya? Jadi ada lomba esai, juga di talk show-nya juga ada masalah mengenai pemahaman lebih mendalam mengenai SEBA Baduy bukan tontonan tapi tuntunan gitu Pak ya. Itu kan bentuk suatu edukasi Pak ya. Oke, berarti
Ini buat sobat EB semua di rumah nih, berarti kan Seba Baduy 2022 ini udah lihat ya, udah denger bakal semeriah apa nih. Jadi makanya sobat EB semua di rumah nih, kalau misalkan memang penasaran untuk mau datang langsung ke Seba Baduy 2022 nih, bisa langsung cek di Instagramnya Pak ya, ada informasinya ya. Situ yang mau ikut camping ground, mungkin atau lomba esai, fotografi dan lain-lainnya itu bisa dicek di sosial medianya juga nih. Oke nih Pak, mungkin last question nih. Saya pengen tanya nih masih ke masing-masing nih, ke Pak Kadis, Pak Kadis Lebak sama Pak Kang Tono nih, harapannya Pak, harapannya untuk Seba Baduy ini di tahun 2022 dan ke depannya seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Pak. Ya, Kadis. baiklah sahabat EB. Jadi harapan kita dari pemerintah provinsi tentu juga sama dengan pemerintah kabupaten kota. Event yang terbuka atau dibuka pada saat ini menjadikan salah satu momen yang baik ya untuk memperkenalkan secara keseluruhan terhadap dunia. Karena 2 tahun kemarin kita acaranya tertutup dan tidak bisa terbuka seperti ini. Ini alhamdulillah dengan kesempatan ini kita tentu juga berharap artinya acara ini bisa sukses dan bisa mendunia. Amin. Walaupun selama ini adat Baduy ini sudah mendunia sebetulnya, tapi lebih kita akan gaungkan lagi dengan adanya Seba Baduy di tahun 2022 ini. Acaranya cukup baik, cukup menarik, dan mudah-mudahan semua dapat bisa menonton acara kita. Sudah kita kemas begitu demikian rupa. Dan saya sendiri, Pak Kadis, akan ikut mengawal mulai dari Cibaleger turun sampai kecamatan dan sampai ke Lebak nanti sampai ke provinsi. Luar biasa. Ya. Nah ini komitmen kita dan saya sepakat. Alhamdulillah kita bersama-sama dengan Adis par provinsi Kabupaten Lebak ini kita saling memberi masukan secara bersama-sama untuk sukses kegiatan ini. Ya, itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak. Oke, mungkin untuk dari Pak Kadis Lebak, silakan Pak Imam. Ya, jadi emang momentum Seba Baduy ini kan kalau dari segi branding, promosinya udah tidak diragukan lagi. Ya. Dan tadi yang disampaikan Kang Tono, Baduy unik itu ya makanya brandingnya juga kita Lebak unik untuk Lebak. Jadi event pagelaran Seba Baduy sebetulnya ini dulunya kita pingin angkat sedemikian rupa. Cuma karena terhalang oleh pandemi. Dan di Banten juga kan ini masuk Seven Wonder Provinsi Banten. Provinsi Banten. Dan tiap tahun di Kementerian Pariwisata itu masuk COE, Kementerian Pariwisata. Dan sekarang berubah nama jadi Ken dan sebagainya. Kalau Baduy, asal bilang Baduy, tidak hanya Kemenpar, Kementerian Pariwisata, kementerian-kementerian lainnya, tidak hanya masalah sisi wisatanya, masalah segala macamnya, misalnya administrasi kependudukan, asal bilang Baduy, itu konsentrasi dari pemerintah pusat itu udah luar biasa. Dan itu yang kita jadikan momentum itu bukan dalam arti memanfaatkan Baduy, tapi betul-betul ini Baduy masyarakat Baduy itu harus kita jaga. Jangan sampai tadi itu yang dibilang Kang Tono ada gesekan dengan modernisasi dan itu mereka sebetulnya tidak menutup kemungkinan berapa puluh tahun ke depan kalau kita pemerintah nggak bisa melindungi mereka akan juga tergerus oleh modernisasi. Jadi itu yang paling penting dan alhamdulillah nih sekarang di tahun kemarin akhir tahun ya Pak Kadis, akhir tahun 2021, nah pemerintah udah hadir malahan udah dari Provinsi Banten itu udah hadir lahir Perda Desa Adat. Itu salah satunya yang akan melindungi warga masyarakat Baduy itu sendiri. Jadi ke depan ini Baduy itu menjadi ikon Banten nasional Lebak. Makanya kita harus jaga karena masyarakat yang unik ini tidak ada lagi lah di zaman sekarang dengan modernisasi mereka bisa bertahan dengan tekanan-tekanan. Makanya dulu Kang Tono juga kan sering dicurhati lah sama orang Baduy. Jadi kita cobalah datang ke Baduy itu menghargai kan. Yang berkunjung ke Baduy itu menghargai adat budaya mereka. Makanya mereka nggak mau dibilang wisata itu. Jadi yang ke Baduy itu niatnya silaturahmi yang pingin tahu adat budaya mereka. Ya dibilangnya Saba budaya kan gitu. Jadi kalaupun tidak ingin meniru elek mereka ya silakan aja. Tapi
tadi itu jaga lingkungan masyarakat Baduy, karena kejadian beberapa bulan kemarin kan sempat viral Baduy kebanjiran di arah Cijahe, itu yang efeknya kan mereka yang menerima. Tapi yang rusaknya kan di daerah-daerah hulu. Makanya kita kerjasama dengan Perum Perhutani, Taman Nasional, agar betul-betul daerah-daerah hulu itu harus betul-betul lestari, dijaga. Itulah harapan kami Seba Baduy ini. Mari kita dukung dan datang di pas waktu pelaksanaan Seba Baduy-nya di tanggal 6 di Lebak, di tanggal 7-8 di provinsi, datang dan saksikan marga masyarakat Baduy dalam ritual prosesi penyerahan hasil bumi di acara Seba Baduy 2022. Oke, Pak Iman, thank you. Berarti take notes ya Sobat EB semua, tanggal 5, 6, 7, 8 ya. Betul. Untuk pelaksanaan Seba Baduy. Nah, mungkin yang terakhir untuk Kang Tono. Kang, silakan. Terima kasih. Masyarakat Baduy sudah menyerahkan hidup mereka kepada alam. Mereka bersatu dengan alam, terutama masyarakat Baduy Dalam. Di Baduy tidak pernah ada kelaparan. Di Baduy tidak ada yang namanya pandemi COVID. Semua berjalan apa adanya karena mereka mengikuti aturan main yang ada. Budaya Seba itu sudah sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Dan budaya Seba selalu menjadi daya tarik. Karena itulah untuk tahun ini kami menggelar lomba isai dengan judul Baduy menjadi tuntunan bukan tontonan. Harapan saya sebagai pemerhati masyarakat Baduy, mulai sekarang kita harus menjadikan Baduy sebagai tuntunan, bukan hanya tontonan. Benar. Di awal saya katakan tadi, tidak ada kelaparan di Baduy. Karena Puun tidak akan makan kalau masih dengar nangis suara orang. Di Baduy tidak pernah ada pandemi COVID karena mereka sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan sendirinya. Nah jadi, ayo sekarang jadikan Baduy sebagai tuntunan. Jadikan budaya Seba itu tidak sebatas tontonan, kemeriahan, tetapi keseluruhan pola hidup menjadi bagian dari tuntunan buat sebagaimana kita bersinergi dengan alam gitu. Jangan memperkosa alam sehingga terjadilah misalnya pemanasan global dan lain sebagainya. Ini yang harapan lebih dalamnya saya ke sana supaya jadikanlah Baduy sebagai tuntunan, terutama dalam menyikapi kehidupan bersinergi dengan alam. Saya kira itu. Oke, terima kasih nih Kang Tono. Oke, Sobat EB, yang tadi kita bisa dapat ya, ini very insightful banget nih ya, bahwa Baduy itu memang bukan jadi tontonan Pak ya, tapi tuntunan dengan kelestarian alamnya, dengan taatnya dia akan suatu aturan, terus menjaga akan kelestarian budayanya juga, itu harus dijadikan oleh kita sebagai tuntunan nih. Kita juga mungkin bisa mencontoh masyarakat Baduy gitu ya, dengan mereka bagaimana mereka menjaga hubungan mereka dengan Earth atau Mother Earth gitu, untuk terus menjaga alam dengan semestinya gitu. Nah, ini saya mendapat satu quote nih yang mungkin sangat amat penting juga nih buat Sobat EB semua di rumah, bahwa there is one thing that called culture, tradition, and history are the root of our current life. If we're not going to take care of them, who else gonna be? Jadi, kalau kita tidak menjaga culture, kita tidak menjaga tradisi, dan juga kita tidak menjaga semua itu, maka kita seperti pohon tanpa ada akar gitu. So, sebagai masyarakat Banten khususnya, kitalah yang bertanggung jawab atas semua itu. So, we should preserve those amazing things all together. Oke deh. Oke nih, thank you banget nih untuk Pak Kadis, Pak Kang Tono nih udah mampir main ke teras EB. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak ya, nanti ngobrol-ngobrol lagi, lebih lagi nih Pak ya. Oke. Dan thank you juga nih untuk Sobat EB semua di rumah untuk udah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa untuk terus pantengin channel YouTube Visit Banten karena pastinya kita akan update nih talk show lainnya, konten-konten lainnya yang pastinya nggak kalah menarik dan juga nggak kalah informatif. Oke, akhir kata saya Anggara Dias Ramadan undur diri. See you in the next episode. Bye-bye.